Segala puji syukur, limpah terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan dan pemeliharaanmu, penjagaan dan perlindunganmu, karena oleh Tuhan jugalah yang sudah berikan kami kesempatan, kelayakan untuk tiba pada jam saat ini dan bersekutu kembali melalui diskusi Zoom ini ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan, kasih sayang, berkat rahmat dan anugerah-Mu itu ya Tuhan, yang berlimpah yang boleh kami nikmati dari waktu ke waktu. Bapak Surgawi, saat ini kembali kami bersekutu melalui diskusi Zoom, di mana kami mau pakai kesempatan ini untuk memuliakan akan Dikau, untuk belajar lagi daripada kebenaran firman. Biarlah kiranya pengetahuan kami boleh bertambah-tambah, hikmat-Mu yang daripadamu boleh berlimpah, sehingga iman dan rohani kami boleh bertumbuh dan menjadi dewasa, dan kami boleh belajar lebih setia, lebih taat, lebih dengar-dengaran, dan lebih mengasihi akan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, atas segala perkara yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Kekuatan dan kesehatan yang senantiasa melengkapi kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat, sehat, segar, bugar, menjalani kehidupan kami di dalam berbagai aktivitas dan kegiatan. Terima kasih banyak Tuhan, kami tetap berdoa untuk teman-teman kami yang lain yang belum sempat hadir. Kiranya Tuhan menyertai mereka di dalam berbagai kesibukan dan aktivitas serta kegiatan mereka. Berkatilah kiranya Roli akan membimbing kami, menuntun kami untuk dapat lebih memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang sudah kami alaskan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, jadi ada dua hal yang Tuhan Yesus katakan di dalam Perjanjian Baru yang sangat-sangat penting tapi sering dilupakan oleh orang Kristen. Nah, ini yang kita akan bicarakan. Yang pertama, di Matius 22 ayat 37-40, itu menyangkut hukum yang utama. Atau bahasa Inggrisnya, the first commandment of all. Nah, kalau kita baca itu hukum yang utama itu, kenapa itu hukum yang dibilang utama tapi jarang sekali orang Kristen yang merasa yang mengaku percaya tapi jarang menggumuli, padahal ini hukum yang utama dan terutama. Jadi ini sangat-sangat penting. Kita Matius 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lihat ayat 40 ya. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dua hukum ini menyangkut seluruh perjanjian lama. Nah, pada waktu Musa diberikan Tuhan 10 perintah Allah, itu ada 4 untuk berbakti kepada Allah, 6 untuk ke manusia. Jadi 10 itu 4 untuk kepada Allah, 6 untuk kepada manusia. Nah, agama Yahudi membuat menjadi 613 hukum. Dari 10 ini mereka bikin sampai 613 yang terdiri dari 365 hukum yang negatif, 248 hukum yang positif. Kemudian di Perjanjian Baru Tuhan Yesus kompres menjadi satu tetapi terbagi 2. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu satu sebenarnya. Cuma dan tidak bisa dipisahkan. Kita bisa bedakan tapi tidak bisa pisahkan. Nah, untuk mengasihi sama manusia harus mengasihi Allah dulu. Karena tidak mungkin kalau tidak mengasihi Allah tanpa itu tidak mungkin mengasihi manusia. Nah, oleh karena ini
hukum ini menyangkut semua yang 10 perintah Allah dan 613 hukum. Oleh karena itu, di sini dibilang pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, oleh karena itu sangat-sangat penting. Nah, ada satu yang kita akan bahas hari ini secara ringkas, yaitu mengenai kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Ini perintah loh. Ini hukum yang terutama. Sekarang pertanyaan kita, apakah kita pernah memberikan pengertian atau cara berpikir kita untuk ke Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap akal budi? Kita bisa cek diri masing-masing. Ya. Mungkin ya dari 10 mungkin 1/10, ada yang 2/10. Tapi ini perintah segenap. Ya kita tidak akan capai secara sempurna ya. Tetapi di sini kita dituntut untuk berpikir untuk firman Tuhan dengan segenap akal budimu. Ada banyak sih segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan di Markus dibilang segenap kekuatan. Nah, ini kenapa ini penting? Karena ini menyangkut seluruh hukum yang ada di dalam Perjanjian Lama dan menyangkut mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama ya. Tapi nanti balik lagi ke situ. Yang kedua, yang banyak orang Kristen juga kurang menyelidiki dan melakukan, itu namanya The Great Commission. Artinya kalau tadi hukum yang utama, ini amanat agung, perintah yang begitu agung. Jadi ini dua hukum dan perintah ini sangat-sangat penting. Kenapa dibilang amanat agung? Kenapa dibilang agung? Nah, itu nanti satu waktu kita akan bicarakan. Karena dua perintah ini yang sangat-sangat penting dari Tuhan Yesus, kalau kita sebagai orang Kristen tidak lakukan, bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di pengadilan nanti? Mungkin yang lain-lain kita bisa lalai, tapi ini dua hukum yang utama dan terutama, kemudian amanat agung. Nah, kita akan bahas nanti satu waktu ya, Great Commission ini. Tapi yang paling penting yang tadi ya, yang kita akan fokuskan ya. Mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Bayangkan ya, di sini saya ada untuk mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Bayangkan ada berapa buku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ya. Yang menyatakan bagaimana mengasihi Allah dengan, jadi ada dari segi budaya, ada dari segi filsafat, ada dari segi macam-macam segi untuk hanya membahas mengenai love your God with all your mind. Semua judulnya begitu ya. Love your God with all your mind. Karena begitu penting sekali. Nah sekarang kita mungkin bertanya-tanya, pernah nggak kita menggunakan pikiran betul-betul untuk mempelajari firman? Ini persoalan. Karena ini perintah Tuhan Yesus. Nah, itu yang kita kita baca Amsal 13 ayat 13 ya. Yang Perjanjian Lama ya. Saya bacakan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Artinya ini sikap kita terhadap firman Tuhan adalah persoalan hidup dan mati. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi sikap kita terhadap firman Tuhan adalah persoalan hidup dan mati. Nah, Perjanjian Baru ya, 2 Timotius 2 ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Ini Paulus bicara kepada Timotius.
semua ajaran Paulus kamu harus perhatikan sungguh-sungguh. Berarti kan pikiran harus ditumpahkan di ajaran Paulus. Karena ajaran Paulus kan menyangkut Injil yang menyelamatkan. Kemudian sesudah kita perhatikan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi thinking and receiving understanding. Kita bertugas untuk berpikir untuk firman, Tuhan yang memberikan kita pengertian dalam segala sesuatu. Jadi oleh karena itu apa perintah Yesus? Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budinya, sangat-sangat penting. Kita tidak akan sampai sempurna, tapi mari kita usahakan dengan memohon kepada Tuhan kalau belum ada maksudnya ada kegairahan untuk kita berpikir tentang firman. Kan sekarang kita sudah bisa melihat seberapa jauh pikiran kita terhadap firman yang kita tumpahkan untuk firman. Karena ini perintah yang utama, terutama dan utama. Nah, ada dua ayat ya, yang perjanjian lama, Amsal 13 ayat 13, gampang hafal ya, 13, Amsal 13. Kalau 2 Timotius 2 ayat 7. Itu banyak sisi sebenarnya dari 8 buku ini, luar biasa mereka. Tapi banyak juga ada beberapa yang saya belum bisa baca. Karena selama 4 tahun setengah, saya memimpin grup ini. Salah satu pengorbanan saya tidak bisa membaca buku. Karena harus menyediakan bahan-bahan yang kira-kira cocok buat grup ini. Padahal banyak sekali buku yang saya belum bisa baca. Karena kalau sudah konsentrasi baca, sudah nggak bisa mencari bahan-bahan yang kira-kira pas untuk. Nah, kembali lagi di sini ya. Sekarang kita akan bahas mengenai, ini pengantar aja ya, untuk bagaimana kita menggunakan pikiran terhadap firman ya. Kita akan bahas mengenai Matius 7 ayat 13 sampai seterusnya, tetapi kita akan fokus dulu di ayat Matius 7 ayat 13-14. Saya akan baca Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya ulang baca ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya akan kirim ke Jebak dia punya ringkasan ya. Jadi ringkasan dari ayat ini, pertama, ada 2 jalan. Yang satu mudah, yang lainnya sulit. Ya. Jalan yang satu mudah, jalan yang satu sulit. Kemudian ada 2 pintu. Yang satu luas, pintu yang lain sempit. Kemudian ada 2 kelompok orang. Yang jalannya mudah dan pintu sempit, itu ternyata banyak sekali orang yang suka masuk ke situ. Nah, yang jalannya sulit dan pintunya sempit, ternyata sedikit orang yang mau masuk ke situ. Dan apa tujuan akhirnya? Jadi 2 ways, jadi ada 2 jalan, satu yang mudah dan satu yang sulit. Ada 2 pintu, yang satu luas, yang satu sempit. Ada 2 kelompok orang, yang satu banyak, yang satu sedikit. Tujuan akhir, ada 2 tujuan akhir. Ternyata yang masuk di jalan yang mudah dan pintu yang sempit,
dan banyak orang yang mau melakukan, ternyata itu menuju kepada kebinasaan. Sebaliknya yang satu, yang pintu yang sulit, jalan yang sulit, pintu yang sempit, sedikit orang yang mau masuk ke situ. Tetapi itu yang menuju kepada kehidupan. Nah, begitu juga kalau kita menyinggung tadi apa yang menyangkut kasihlah Tuhan Allah dengan segenap akal budimu. Nah, kalau kita mau yang gampang-gampang, yang di permukaan, ini kan berarti kita mau yang gampang-gampang. Nah, bagaimana tuntutan Yesus? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Berarti kita diharapkan masuk kepada hal yang sulit. Itu yang digambarkan di Ibrani, ya. Ibrani 5 itu menggambarkan kalau kita anak-anak masih mau seperti anak-anak, susu saja yang kita terima dan dinyatakan kita tidak mengetahui kebenaran. Tapi kalau kita yang merasa sudah dewasa mau menggunakan hal yang makanan keras, kita akan mendapat kemampuan atau panca indera yang bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, di sini tergantung pilihan kita ada di mana. Bagaimana kita memilih. Nah, ini kira-kira untuk sementara kita Pak Pendeta dulu tambahkan untuk kita. Kalau kita memperhatikan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 ini yang khususnya tentang dua hukum yang menjadi standar daripada Tuhan bagi orang yang percaya, itu sepertinya dia mau menggambarkan bahwa kedua hukum inilah yang dikatakan di akhir bahwa tergantung semua hukum Taurat yang menjadi kegagalan daripada orang Yahudi di dalam mereka mengiring, percaya, bersandar kepada Tuhan. Mereka gagal di dalam mereka melihat akan kuasa Tuhan. Mereka gagal mengikuti akan kehendak Tuhan. Dan mereka gagal untuk dapat mematuhi akan perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus kembali mengingatkan di masa perjanjian baru ini bahwa mengikuti akan Tuhan seperti kata yang sudah kita dengar, bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Tentu harus diiringi dengan pengorbanan. Bahkan kita barangkali sebagai orang percaya dipaksakan, kita harus memaksakan diri kita ini untuk untuk mencari pengertian yang dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Agar kita tidak mudah terkecoh, tidak mudah kita dipengaruhi, tergoda dengan pengajaran-pengajaran yang tidak memuliakan Tuhan, yang kelihatannya di pinggirnya, di pinggirannya, di hiasannya itu seperti bagus, seperti rohani, tetapi sebenarnya di dalamnya tidak terkandung hal-hal yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu ya, saya juga mengerti bahwa menjadi orang percaya itu memang tidak gampang. Menjadi orang percaya dia harus mendidik dirinya sendiri untuk masuk dalam pengertian sehingga ia boleh menjadi orang yang cerdas, yang cermat, yang teliti, yang berhati-hati untuk meneliti akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya akan senantiasa menjadi landasan iman percaya kita agar kita sungguh-sungguh boleh mengerti, boleh memahami, bahkan boleh melihat seperti penglihatan secara fisik bagaimana kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus melawan diri kita sendiri untuk mengarahkan pikiran, perasaan di dalam berbagai aspek kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan.
suka atau tidak suka, karena seringkali kita melawan diri kita sendiri. Ya, kita hanya mau mencari hal-hal yang enak-enak saja, yang gampang-gampang saja. Oleh sebab itu, kita boleh bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita gambaran yang jelas, memberikan kepastian yang jelas, bahwa mengiring akan Tuhan sekalipun sulit, tetapi seperti dikatakan di 2 jalan, kita ada berada sekalipun di jalan yang sempit, tetapi kita beroleh kehidupan di dalam. Kira-kira segitu dulu, nanti barangkali akan lebih berkembang. Mungkin ada yang lain, silahkan.